Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dengan akhiran NIM 42 dari kelas IPS 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah studi Quran dan tafsir Tarbawi. Untuk soal yang nomor 1 menyebutkan tentang metode penafsiran. Nah, metode penafsiran yang saya ketahui itu ada 4, yaitu yang pertama ada tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu merupakan metode yang berfokus pada penafsiran Al-Quran dengan merujuk pada ayat Al-Quran itu sendiri, serta hadis dan perkataan para sahabat Rasulullah. Para ulama menggunakan metode penafsiran bil maksur ini untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan konteks sejarah dan sosial saat turunnya ayat tersebut. Terus yang kedua ada al-ma'du'i. Nah, metode ini berfokus pada bentuk penafsiran atau pandangan Al-Quran dengan memperhatikan tema atau pesan khusus yang disampaikan di dalam ayat tersebut. Para ulama menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi pesan-pesan yang relevan bagi masyarakat mereka dalam konteks sosial dan budaya mereka. Yang ketiga ada tafsir bil ra'i. Nah, metode ini berfokus pada penafsiran Al-Quran dengan menggunakan penalaran rasional dan analogi. Para ulama menggunakan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab, logika, sejarah, dan konteks sosial untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran yang tidak memiliki penjelasan langsung dalam ayat tersebut. Terus yang keempat ada tafsir asbabun nuzul. Nah, metode ini meneliti latar belakang atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut dengan memahami situasi spesifik yang memicu turunnya ayat Al-Quran itu. Kita dapat memahami konteks yang lebih baik dan maksud yang tersembunyi di balik ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya itu nomor 2, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu itu sangatlah penting di dalam Islam. Al-Quran dan hadis menyampaikan berbagai ayat dan petunjuk tentang pentingnya ilmu dan orang yang mencarinya. Contohnya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Keutamaan ilmu dalam Islam diungkapkan dengan meninggikan derajat orang-orang yang mencarinya dan mengamalkannya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya memberikan keuntungan pada kita dalam dunia, namun juga memberikan keutamaan di sisi Allah. Jawaban yang nomor 3 yaitu yang pertama, Luqman menasihati anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dia mengingatkan bahwa syirik adalah perbuatan dosa besar yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam neraka, dan mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Nah, terus nomor 2, Luqman menasihati anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia mengajarkan pentingnya bersikap baik dan patuh kepada orang tua, bahkan jika mereka berupaya memaksanya untuk mempersekutukan Allah. Yang ketiga ada Luqman menasihati anaknya untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Nah, dia menekankan pentingnya menjauhi kesombongan karena Allah tidak menyukai sikap kesombongan tersebut. Yang keempat, Luqman menasihati anaknya untuk menjauhi perbuatan mungkar dan jahat. Nah, dia mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap perbuatan yang tersembunyi dan perbuatan-perbuatan tersebut akan diungkapkan pada hari akhir nanti. Kelima, Luqman menasihati anaknya untuk selalu menjaga kebersihan dan berperilaku. Dia menekankan pentingnya menjauhi kemaksiatan dan beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Yang keenam, Luqman menasihati anaknya untuk selalu menerima dan mengikuti nasihat yang baik. Dia menekankan pentingnya mendengarkan nasihat orang yang lebih bijaksana dan lebih berpengalaman, karena hal itu akan membawa kebaikan
dan kesuksesan dalam hidupnya. Nah, dengan nasihat-nasihat tersebut, Luqman ingin membimbing anaknya menuju jalan yang lurus, menjauhi dosa dan kesalahan, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan akhlak yang baik. Jawaban nomor 5. Sebagai calon sarjana muslim, penting untuk memahami dan menerapkan konsep moderasi dalam menjalani kehidupan beragama. Moderasi beragama sangatlah dibutuhkan saat ini karena dapat membawa manfaat yang besar dan memperkuat harmoni dan kerukunan antar umat beragama, serta menghindari ekstremisme dan konflik yang merugikan. Hal tersebut dituliskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, "Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang moderat agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.